23 Agustus 2022. Kita akan lihat sejenak apa yang akan menggerakkan market untuk hari ini dan juga apa yang akan menjadi fokus setidaknya untuk minggu ini. Oke, all about oil masih tetap dalam 3 poin utama yang berlaku, yaitu kaitannya dengan pembelakuan batas harga minyak Rusia yang masih akan datang di bulan Oktober, naiknya kasus di China yang mengakibatkan lockdown, dan sampai saat ini masih tetap terjadi. Lalu kemudian ada kekhawatiran resesi atau bahkan stagflasi yang berpotensi mengganggu demand. Supply versus demand, itu adalah kunci dari pergerakan crude oil. Nah, berita yang terbaru adalah kaitannya dengan komentar dari Menteri Energi Arab Saudi yang justru mengatakan bahwa OPEC siap memangkas produksi untuk mengoreksi penurunan harga minyak yang terjadi baru-baru ini. Dan alhasil, kita sempat melihat harga crude oil dari level $86 per barel di malam hari rebound hingga level $90 per barel. Nah, penurunan tersebut menurut Menteri Energi Arab Saudi diakibatkan oleh likuiditas pasar berjangka yang buruk dan juga kekhawatiran ekonomi makro. Sementara penurunan sendiri mengabaikan pasokan minyak mentah fisik yang sangat ketat. Nah, kalau misalkan kita lihat sendiri dari beberapa kejadian ataupun beberapa minggu terakhir, memang harga minyak cenderung mengalami penurunan karena khawatiran perlambatan ekonomi China dan juga resesi di barat. Tapi sementara itu likuiditasnya cukup tipis, tapi yang sangat mencengangkan adalah volatilitas yang cukup ekstrim di pasar berjangka, sehingga akhirnya membuat pengelolaan risiko bagi pelaku pasar tersebut menjadi penghalang. Next OPEC meeting akan dilakukan di 5 September 2022, kemudian yang terbaru adalah terkait dengan nanti akan dirilis data PMI Jerman. Lalu kemudian ada ketinggian sungai Rhine yang ada di Jerman sempat dikabarkan susut sampai level 40 cm dan pasokan gas yang terbatas karena juga kabar dari Rusia. Itu adalah membuat faktor tekanan yang lebih dalam kepada Euro USD yang tertekan sampai di bawah level parity. Ya, data Jerman diperkirakan akan kembali anjlok karena melihat dari situasi yang terjadi, Jerman terancam dengan keberadaan sungai Rhine yang menipis atau yang ketinggiannya menjurut, lalu kemudian juga dengan ancaman dari Rusia. Di akhir bulan ini, kemungkinan akan menghentikan kembali aliran pipa Nord Stream 1, dan tentunya ini akan menambah suram outlook energi di Eropa menjelang musim dingin. Karena Inggris berada di kawasan Uni Eropa, walaupun dia secara resmi sudah keluar dari keanggotaan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwasannya Inggris pun terdampak. Citi memperkirakan inflasi Inggris bisa di atas 18% di tahun 2023. Data inflasi terakhir kita sudah lihat CPI Inggris berada di 10,1%, tembus 2 digit pertama kalinya sejak 40 tahun terakhir. Nah, Citi memperkirakan kemungkinan akan tetap tinggi karena meroketnya harga energi. Estimasi Citigroup mengatakan akan terjadi kenaikan di atas 18% di tahun 2023. Sementara estimasi BOE atau proyeksi BOE waktu pertemuan di awal bulan ini mengatakan puncak inflasi akan berada di 13%. Jelang Jackson Hole, pasar fokus ke pernyataan Powell. Preview dari CIBC mengatakan pandangan di Fed terpecah. Berapa banyak suku bunga lebih lanjut harus dinaikkan. Sementara itu, dari pernyataan Powell nantinya, opsi 50 versus 75 basis point kemungkinan tidak akan diputuskan sampai melihat data NFP berikutnya. Namun CIBC memperkirakan Powell kemungkinan akan meningkatkan konsensus FOMC yang kuat, bahwa suku bunga tersebut masih harus tetap bertahan di level restriktif lebih lama daripada yang diinginkan oleh pasar. Dan tentunya jangan lewatkan Jackson Hole Symposium Live Talk Show akan dilakukan besok malam di tanggal 24 Agustus 2022 jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan memandunya bersama Pak Tommy Zhu dan kita akan bercakap-cakap tentang kondisi fundamental, outlook-nya, dan apa saja yang mungkin bisa disampaikan oleh Powell di dalam pertemuan tahun ini. Tentunya Jackson Hole Symposium akan menyimpan panduan bagi bank sentral sampai at least 6 bulan ke depan di sisa tahun ini. Untuk data siang ini atau sore hari ini dari Inggris Manufacturing PMI dan Service PMI, tapi kita tertuju kepada manufacturer saja, 51,1 ekspektasi dari previous 52,1. Artinya ada kecenderungan untuk mengalami pelemahan dan itu berarti di skenario nomor 2. Kalau ternyata data memang dirilis lebih rendah daripada ekspektasi, artinya di bawah 51,1, maka itu akan jauh lebih menekan pound sterling. Sementara kalau misalkan data lebih kuat atau di atas ekspektasi, well, at least itu akan memberikan nafas baru untuk pound sterling. Walaupun hati-hati karena begitu data ternyata dirilis hanya sedikit saja di bawah previous, maka tekanan masih akan tetap turun. Jadi kemungkinan potensinya
Buy on rumor, sell on fact, artinya spike sesaat, jangan diambil sebagai zona buy, karena kemungkinan dia akan kembali mengalami tekanan turun. Di sisi lain, data di malam hari tertuju kepada manufacturing PMI dan juga service PMI dari Amerika, dan kembali tertuju kepada manufacturnya saja, dengan ekspektasi 52 dari previous 52.2. Sedikit turun, tipis saja. Aktual lebih besar dari ekspektasi tentunya akan cenderung menguatkan dolar, itu berarti emas dan juga pound sterling akan kembali tertekan. Sementara jika aktual lebih kecil dari ekspektasi, setidaknya ada pelemahan dolar bisa dimanfaatkan untuk rebound, baik untuk emas ataupun pound sterling. Tapi ingat, range yang terbesar kemungkinan masih akan tetap ditahan dan kemungkinan potensinya masih tetap menantikan Jackson Hole Symposium yang paling besar. Lalu kemudian di malam hari, new home sales minus 3% ekspektasi dari previous minus 8,1%. Ya, setidaknya ada harapan untuk kembali tumbuh, sehingga kemungkinannya kalau memang ternyata data aktual lebih besar dari ekspektasi, akan kembali menyematkan dolar dan tentunya tekanan lebih bertubi-tubi lagi kepada emas atau bahkan kepada pound sterling. Sementara skenario kedua, kalau misalkan ternyata aktual lebih kecil dari ekspektasi, maka kita akan lihat weak dollar yang berpotensi setidaknya ada rebound untuk emas maupun pound sterling. US Government Bond Yield atau US Treasury Yield, grafik H4 yang kecenderungannya hampir sama dengan apa yang kita sempat kemukakan kurang lebih di minggu lalu. Ya, kenaikan ternyata tembus level resisten, meskipun sempat terjadi retest areal support, ternyata gagal untuk tembus, kemudian dia mengalami kenaikan. Nih, kalau Anda perhatikan, kenaikan tersebut masih tertahan di zona tengahnya dari areal trend channel tersebut. Ya, kita anggap saja seperti demikian, berarti kalau saya perpanjang lagi, arealnya masih tetap wajar. Jadi, kalaupun misalkan kita lihat dari sisi kiri, kita bisa melihat di sini bahwasanya kenaikan justru masih berada di teritori yang sama dari level historical price-nya. Jadi kalau misalkan pun dia mengalami kenaikan, maka yang harus kita perhatikan adalah level area resisten, apakah dia akan ditembus atau tidak. Kalau memang ternyata kecenderungan untuk sentimen positif dari ekonomi Amerika, dalam hal ini berarti data ekonomi, lalu kemudian tentang outlook dari Jackson Hole, maka kemungkinan potensinya bisa saja justru dia lanjut dengan penembusan sehingga akhirnya bisa mencapai areal resisten dari trend channel tersebut. Tapi kalau ternyata data ekonominya cukup lemah atau sedikit lemah, maka kemungkinan kita bisa berharap akan ada koreksi turun dari yield tersebut untuk mengalami penurunan, sehingga kalau misalkan ditargetkan, mungkin akan berimbang dengan zonasi yang kita lihat sebagai zonasi supportnya. Nah, apakah dia nantinya akan langsung tembus di bawah supportnya tersebut? Well, belum tentu, karena semua masih berimbas dan outlooknya masih tetap menantikan dari penyampaian Powell di Jackson Hole Symposium di hari Jumat. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik daily chart yang kecenderungannya memiliki level candlestick, ya. Kalau kita lihat dari candlestick-nya, justru dia ditutup dengan hanging man, sehingga ada potensi justru terjadi koreksi ataupun penurunan. Oke, ini berarti masih cukup equal ya. Arealnya, Anda bisa lihat di sini, dia cukup berimbang dengan zonasi yang sekarang sedang didekati. Jadi sangat wajar kalau memang ternyata nantinya akan terjadi bearish ataupun tekanan turun. Nah, tapi tinggal masalahnya, semua balik lagi dengan kondisi Jackson Hole Symposium yang akan terjadi di tanggal 25 sampai 27 Agustus. Jadi kita akan berharap bahwa potensi pergerakan masih tetap dalam jalur sideway-nya. Lalu kemudian kita beralih kepada US dollar yang tentunya areal candlestick juga masih tetap bullish, strong bullish. Kemungkinan kita akan melihat potensi yang berlawanan dari apa yang kita lihat tadi di US Treasury Yield. Nah, tapi perhatikan lagi level resistennya. Oke, sekarang kita berada di zona ini dan itu berarti sama dengan zonasi yang bagian kiri. Ya, ini berarti resisten, ini sekarang sedang dalam kondisi bertahan di resisten. Pertanyaannya tentunya apakah dia akan terjadi rejection dan itu berkaitan dengan pola penurunan atau justru dia akan melenggang lebih tinggi. Artinya kemungkinan ini akan ditembus dan ya satu level lebih tinggi berarti kita akan mengincar zonasi resisten dari trend channel tersebut. Tapi normalnya keduanya harusnya bergerak searah sehingga bisa menekan emas lebih dalam. Tapi kalau tidak, maka cukup lihat saja dari kondisi outlook US dollarnya apakah dia masih tetap menguat apa tidak. Karena yang dikhawatirkan, kalau ternyata berlawanan dengan US Treasury Yield, maka emas hanya memiliki kesempatan untuk mengalami kenaikan sedikit, kemudian dia kembali tertekan.